Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi Ananda soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ceria dan selalu semangat. Ananda soleh dan soleha, hari ini bertemu lagi bersama Ibu Reni Rahayu untuk mempelajari muatan pelajaran PKN, yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Muatan pelajaran PKN kelas 5. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama berlatih memasangkan garis antara pernyataan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Sila ke-1, kita lihat pernyataannya, kita pilih. Sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hubungannya dengan, di sini ya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita cari, di sini ya, nilai kemanusiaan, menjenguk teman yang sakit. Untuk sila ketiga, persatuan Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara bergotong royong ya. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu salah satu contohnya adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Dan yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ya, berarti di sini contohnya mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Untuk selanjutnya, sekarang kita amati gambar-gambar berikut ini. Kita pilih mana yang menunjukkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini sudah tersedia gambar orang yang sedang memberikan sedekah atau sedekah ya kepada jompo atau kepada orang tua. Berarti di sini adalah perilaku yang baik ya. Berarti di sini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda checklist. Dan kedua adalah gambar orang yang sedang membuang sampah ke sungai. Apakah ini perbuatan yang baik atau tidak Ananda semua? Tentu tidak ya. Berarti ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda silang. Dan yang selanjutnya di sini ada gambar Ananda yang sedang bertengkar ya. Ini adalah perbuatan yang tidak baik tentunya ya. Berarti tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda silang juga. Yang ini adalah kerukunan umat beragama ya. Di Indonesia itu terdiri dari beberapa agama ya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka hidup berdampingan ya di negara Indonesia tercinta ini. Ini hidup rukun ini berarti sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang kita beri tanda checklist. Selanjutnya di sini ada gambar yang sedang pemilihan
ketua kelas ya. Nah, ini sesuai dengan sila keempat ya, berarti ini sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda checklist. Kemudian di sini ada gambar orang yang sedang bergotong royong membangun rumah. Berarti ini perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri checklist juga ya. Untuk selanjutnya ada orang yang sedang akan menembak binatang ya. Tentu saja ini adalah perbuatan yang tidak baik, berarti tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda silang. Dan ini adalah ada Ananda yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Tentu saja ini adalah perbuatan yang baik ya, berarti sesuai dengan nilai Pancasila. Kita beri tanda checklist. Oke, Ananda semuanya, mudah-mudahan Ananda mengerti dengan melihat gambar-gambar ini dapat membedakan mana perilaku yang sesuai dan mana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi, tidak dapat diubah menjadi trisila atau ekasila. Nah, di sini ada satu perilaku bisa mencerminkan banyak nilai-nilai Pancasila ya. Jadi ada satu perilaku Pancasila atau yang mencerminkan salah satu nilai Pancasila itu dapat mencerminkan sila-sila yang lainnya juga, karena saling berkaitan ya antara sila yang satu dengan sila yang lain. Contohnya adalah dalam pemilihan ketua kelas, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena dilaksanakan secara adil, tidak membeda-bedakan antar teman. Kemudian sesuai dengan sila ketiga, karena kita harus menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kelas. Selanjutnya sesuai juga dengan sila keempat, karena kita melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Dan yang keempat adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita harus tolong-menolong sesama teman. Contoh yang kedua adalah perayaan hari besar keagamaan. Nah, ini mencerminkan sila ke-1, yaitu menjalankan perintah agama sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian sila kedua, karena mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang ketiga, Persatuan Indonesia atau sila ketiga, karena menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang keempat, termasuk juga atau mencerminkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perayaan hari besar agama berarti melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang ketiga ada gotong royong, mencerminkan sila Persatuan Indonesia karena memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, termasuk juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab, gemar melakukan kemanusiaan. Ketiga, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima, karena memberi pertolongan kepada orang lain.
Contoh yang keempat adalah musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini mencerminkan sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena dengan musyawarah mufakat berarti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Termasuk juga sila kedua, karena kita menyadari bahwa kita mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Sila Persatuan Indonesia, karena dengan musyawarah mufakat berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Contoh yang kelima adalah menjenguk orang sakit, mencerminkan sila pertama, karena setiap manusia harus menyayangi sesama makhluk Tuhan. Mencerminkan sila kedua, karena mengembangkan sikap tenggang rasa. Mencerminkan sila ketiga juga, karena dengan peduli terhadap penderitaan orang lain akan memperkuat persatuan. Dan yang keempat, termasuk atau mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena menjenguk orang sakit berarti berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Seperti papan catur, berbeda warna terkotak-kotak namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan dipahami oleh Ananda semuanya, dan semoga kita semua dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu makan teratur, berolahraga, dan terapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.